Oke guys, video kali ini kita akan ngebahas tentang 4 cara agar toko dropship kita itu tetap laris. Dan apa aja caranya? Langsung aja kita bahas satu persatu ya. Let's go! Oke, 4 hal ini nanti yang akan saya share ke kalian semuanya itu berdasarkan pengalaman saya ya. Sudah saya lakukan dan sudah saya terapkan dan membuat toko dropship saya itu tetap laris. Walaupun sekarang itu banyak banget ya orang-orang yang udah mulai jualan online dan bahkan bukan orang-orang biasa saja, tapi juga pabrik-pabrik juga guys ya, produsen-produsen udah mulai jualan online guys. Dan langsung itu target marketnya ke end customer. Jadi kita itu sekarang saingannya bukan sesama dropshipper apalagi yang stok gitu ya, bukan. Tapi langsung sama harga pabriknya langsung sama pusatnya. Jadi harganya lebih murah dan tentu saja itu membuat toko kita kalau misalnya tidak bisa bertahan gitu ya, tidak bisa mempertahankan agar tetap laris, ya toko kita bakalan sepi dan akhirnya gagal gitu guys ya. Dan ya hal pertama untuk mempertahankan toko dropship saya supaya laris adalah dengan cara selalu membangun hubungan dengan supplier saya. Karena supplier ini adalah salah satu darah ya, misal kalau di dalam tubuh itu ya guys ya. Karena kalau misalnya tidak ada darah ya kita mati gitu ya. Begitupun juga dengan supplier. Kalau misalnya supplier kita ini itu kita nggak bisa membangun hubungan dengan mereka ya, hubungan dengan baik, terus misalnya dia hubungan kita jelek gitu ya dengan supplier, ya kita bakalan bangkrut guys ya. Kita bakalan gagal toko kita karena nggak ada yang supply produknya gitu kan ya. Jadi teman-teman di sini harus membangun hubungan yang baik ya dengan supplier. Dan bukan hanya membangun hubungan yang baik aja. Biasanya saat kita itu membangun hubungan yang baik dengan supplier, biasanya kita akan dikasih support lebih ya dibandingkan dengan dropshipper lainnya. Keren lah supportnya itu, kayak misalnya kita diberi harga lebih murah ya, terus juga kita bisa bayar tempo ya, jadi kita nggak harus transfer hari itu juga, tapi kita bisa bayar misalnya bulan depan baru transfer gitu. Bahkan paket kita pun diduluin pengirimannya itu dibandingkan tokonya sendiri guys. Jadi teman-teman belajar lah ya untuk membangun hubungan yang baik dengan supplier, kayak misalnya transfernya tepat waktu, terus juga teman-teman sering ngobrol gitu ya dengan supplier dan lain sebagainya guys. Intinya teman-teman di sini harus membangun hubungan yang baik dengan si supplier teman-teman supaya teman-teman itu bisa mendapatkan support yang lebih. Dan nanti kalau misalnya teman-teman itu dapat ya support yang lebih, kayak misalnya tadi tuh harganya lebih murah ya, dikasih lebih murah, terus juga teman-teman pengirimannya didahulukan ya, atau bisa dibilang toko teman-teman ini diprioritaskan pengirimannya itu. Niscaya nanti efek ke performa toko kita itu bakalan bagus, dan kalau misalnya performa toko kita itu bagus, penjualan pun juga bakalan bagus guys, dan kita tetap bisa bertahan ya, dan toko kita tetap bisa laris. Jadi itulah tadi ya cara pertama yang saya terapkan di toko saya, yaitu adalah membangun hubungan ya dengan supplier kita, dan ini biasanya disepelekan sama si dropshipper lainnya guys. Terus cara kedua agar tetap toko saya itu tetap laris ya, toko dropship saya, adalah dengan cara selalu riset produk winning, atau bisa dibilang riset produk baru lah yang akan saya upload gitu ya. Jadi walaupun kita ini dropshipper guys, bukan berarti kita tenang-tenang aja gitu ya, kita baru upload produk saat si supplier kita ada produk baru gitu. Jangan kayak gitu ya, tapi teman-teman harus aktif riset sendiri gitu ya. Teman-teman cari tuh ya produk-produk yang saat ini lagi tren, terus juga produk-produk yang saat ini lagi musimnya apa nih. Nah teman-teman bisa jual ya, upload juga produknya. Jangan nunggu produk baru dari supplier terus teman-teman baru upload gitu, dan itu kan belum tentu winning juga gitu ya. Kecuali kalau misalnya teman-teman itu produk dari supplier pasti winning, nah itu lebih enak ya. Jadi teman-teman nggak perlu capek tuh untuk riset. Tapi kalau misalnya supplier kalian itu jarang ya ada produk baru, terus juga teman-teman itu nggak terus riset produk, ya teman-teman bakalan kalah ya sama dropshipper dan juga penjual-penjual lainnya guys. Jadi di sini kita harus aktif untuk riset produk winning. Nah untuk riset produk winningnya itu apakah kita upload di toko yang sama bang dari toko sebelumnya? Nah kalau saya sendiri biasanya pertama saya upload di toko yang sama ya, yang sebelumnya itu udah laris lah tokonya itu ya, udah ada produk winningnya. Nah itu saya untuk riset produk winning yang baru saya upload juga di toko tersebut, tapi yang masih satu kategori ya dengan produk yang ada di toko kita ini tadi yang laris. Misalnya kita jualan sepatu, maka kita cari model-model sepatu yang lain yang saat ini lagi trennya naik ya. Nah kita upload ke toko yang sebelumnya. Bukan itu saja guys ya, tapi kita juga buat toko baru ya yang kita upload khusus untuk riset produk winning ya. Jadi setiap kita nemu nih produk yang kira-kira trennya lagi naik ya, kita upload ke toko yang ini, terus kita upload juga ke toko yang baru. Kenapa seperti itu? Karena biasanya guys ya, kalau misalnya produk baru nih ya, kita upload ke toko yang udah lama, yang udah ada reputasinya, yang udah ada ratingnya ya, toko ini, biasanya naiknya itu lebih cepat guys, dibandingkan kita baru buat toko dan kita baru upload gitu ya. Nah, itu agak lama biasanya karena belum ada rating, belum ada reputasi dan lain sebagainya. Jadi itulah ya strategi yang saya lakukan biasanya untuk selalu riset produk winning. Dan untuk teman-teman di sini yang mau tahu ya cara lebih detailnya tentang riset produk ya,
teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya ya di pojok kanan atas ya. Teman-teman tinggal klik aja. Di sana sudah saya jelaskan lengkap tentang cara riset produk, mulai dari ngelihat trennya, ngelihat musimnya dan lain sebagainya. Kayak misalnya ya sekarang kan musim hujan. Nah, kalau musim hujan gini berarti produk-produk apa nih yang dibutuhkan? Nah, kita bisa jual ya. Kalau misalnya musim hujan biasanya produk-produk kayak jas hujan ya, payung dan lain sebagainya. Nah, di sana sudah saya jelaskan di video tersebut. Teman-teman bisa tonton ya di pojok kanan atas. Oke. Terus cara ketiga yang saya lakukan untuk supaya tetap toko saya tetap laris gitu ya, toko dropship saya adalah dengan cara selalu menjaga performa toko. Dan ini lagi-lagi sering banget diabaikan sama dropshipper dan juga penjual-penjual lainnya. Biasanya mereka itu nggak memperhatikan performa toko. Kayak misalnya ya, performa toko kayak kecepatan respon balas chat ya. Biasanya si dropshipper itu lama guys ya, balas chatnya itu. Jadi nggak begitu diprioritaskan. Padahal kalau misalnya kita itu lama ngebalas chatnya, bukan hanya ngefek ke customer itu jadi beli ke orang lain, ke toko lain, tapi juga akan ngefek ke performa toko kita. Yang nanti akan jelek tuh persentasenya. Dan selain respon chat lama, juga biasanya itu dalam pengiriman ya, sering nge-cancel orderan, atau mungkin sering pengiriman itu nggak dikirim-kirim, akhirnya kebatal otomatis sama sistemnya marketplace. Nah, itu bakalan membuat performa toko kalian bakalan jelek, dan nanti kalau misalnya kalian itu sering ya ngebatalan pesanan, toko kalian bakalan kena poin guys. Dan kalau misalnya toko kalian kena poin, traffic di toko kalian biasanya bakalan dibatasin, dan akhirnya ya penjualan kalian bakalan menurun guys. Jadi bener-bener ya kalau bisa itu dijaga dengan baik performa toko itu. Kayak misalnya itu tadi dalam kecepatan pengiriman, terus juga kecepatan ngeproses pesanan ya, terus juga kecepatan dalam ngebales chat, dan jangan lakukan teknik-teknik yang aneh ya, yang dilarang sama marketplace. Ya teman-teman udah pada tahu mungkin ya nonton di sini ya. Nanti toko kalian bakalan kena poin dan bakalan jelek performa toko kalian guys. Dan cara keempat adalah selalu menggunakan fitur-fitur terbaru dari marketplace. Sekarang itu kan sering banget ya update fitur terbaru di marketplace. Khususnya kayak misalnya kemarin di marketplace Lazada itu ada fitur iklan terbaru, yaitu kita di mana bisa ngiklanin produk baru kita yang baru diupload dalam 30 hari terakhir ya. Itu kita bisa iklan tuh khusus gitu ya. Nah itu kita harus update. Kalau misalnya nggak update ya kita ketinggalan. Terus kalau di Shopee itu fitur terbarunya kayak Shopee Video ya. Yang dimana kemarin Shopee Video itu bisa nambahin voucher sekarang. Terus juga fitur iklanku di Shopee juga ada yang baru ya, dimana itu ada rekomendasi gitu ya, rekomendasi iklan untuk produk yang terlaris, terus pencarian terbanyak ya dari toko kita. Intinya di sini kita harus update ya fitur-fitur terbaru dari marketplace yang kita gunakan untuk jualan. Karena kalau misalnya kita nggak update dengan fitur-fitur terbaru dan kita nggak pakai fitur tersebut, takutnya nanti toko kita bakalan turun penjualannya guys. Jadi untuk tetap supaya penjualan kita tetap laris, kita harus selalu ya update dan juga gunain fitur-fitur terbaru yang disediakan sama marketplace tersebut. Dan ini bonus tips aja ya guys ya. Tadi kan udah saya jelaskan lengkap ya 4 cara supaya tetap toko dropship kita tetap laris ya. Ini bonus tips nih 1, yaitu adalah dengan cara konsisten guys ya. Jadi mulai dari cara 1 sampai cara keempat, kalau misalnya kalian nggak konsisten, ya penjualan kalian bakalan turun guys. Dan kalian tidak bisa mempertahankan laris ya. Yang bisa mempertahankan laris itu sebenarnya kuncinya ada di konsisten ya. Yaitu konsisten dalam meriset produk winning, konsisten dalam menjaga hubungan dengan supplier, konsisten dalam menjaga performa toko kita ya, dari ulasan, dari kecepatan balas chat, kecepatan pengiriman. Intinya konsisten. Terus juga konsisten dalam belajar dan juga update fitur-fitur terbaru dari marketplace tersebut. Insya Allah kalau kalian misalnya konsisten, penjualan di toko kalian juga pasti bakalan konsisten larisnya guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan juga bisa kalian terapkan di toko kalian. Dan terima kasih yang sudah menonton. See you. Bye.